Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhat tullab, hadani Allahu wa iyyakum sebagai hamba yang lemah, yang penuh dosa, yang tak luput dari kesalahan. Sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala maghfirahnya, seberapa banyak pun kesalahan kita tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi yang antum bisa dapatkan di kitab Al-Arba'in An-Nawawi bagian terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan penuh dosa sepenuh langit dan bumi, akan tetapi engkau tidak mensekutukanku, niscaya aku tidak akan memperdulikan dosa tersebut, diampuni dosanya." Selama kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya, Begitulah anak-anak ustaz, betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun dosa kita, selama kita hanya meminta kepadanya dan beristighfar atas segala dosa-dosa kita, niscaya akan diampuninya. Tayyib. Wassalaman wa tasliman li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada khairul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi dan keluarganya, wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, dengan jalan yang baik hingga datangnya hari kiamat nanti. Abnai tullab, hadani Allahu wa iyyakum, kaifa halukum? Tayyib. Alhamdulillah, inni ana wa antum fil khair. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Di antara antum, dari antum semua, Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan mata di hari ini. Iya kan? Ada di antara antum yang tidak punya mata lagi hari ini? Enggak ada. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun pagi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan antum mata,
masih memberikan antum telinga, masih memberikan antum hidung, masih memberikan antum mulut. Jadi anak-anak ustaz, sudah sepantasnya lah sebagai hamba yang lemah kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Yang mana anggota tubuh kita ya anak-anak ustaz, tidak ada satupun di antara orang tua kita yang mewariskan anggota tubuh pada kita. Tidak dititipkan pada kita, kau nanti ezar, kalau kau lahir, ku kasih samamu telinga. Tidak ada seperti itu. Kau nanti Ahmad Ghazali, kalau kau lahir, mama kasih samamu hidungnya. Tidak ada seperti itu. Akan tetapi semua itu Allah Subhanahu wa taala kasih dengan gratis. Sahih am khata? Allah beri sahih mumtaz. Allah berikan itu pada kita gratis. Jadi anak-anak ustaz himbau pada kita semua, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan segala nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya tullab, udzakkirukum tadhkiratan fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Saya ingatkan kembali pada antum semua, ketika belajar ya tullab, selain antum memiliki buku seperti ini yang kita pelajari, antum juga harus memiliki buku catatan dan pena. Jangan lupa buku catatan dan pena. Jadi hal-hal yang penting antum catat. Thayyib, as'alukum, Ustaz ingin bertanya, bisa? Ustaz ingin bertanya mengenai pelajaran kita di minggu lalu. Man yastati an yajib? Siapa yang mau menjawab sebelum Ustaz tanya? Siapa yang siap untuk ditanya? Siapa yang siap untuk ditanya? Ustaz kasih waktu sama antum 1 menit. Siapa siap untuk ditanya? Mengenai pelajaran kita minggu lalu. Tetap di bab 12. Bab 12. Sudah siap? Kaifa istata'tum ya tullab? Ista'atum? Sudah? Thayyib. Pertanyaan pertama jatuh kepada Ananda Mirza Al-Farizi Fasha. Thayyib, pertanyaannya. Thayyib, mumtaz. Pertanyaannya, apa yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu? Mumtaz barakallahu fiik. Apa itu hasad Ananda Mirza Al-Farisi? Mumtaz barakallahu fiik. Pertanyaan kedua kepada saudara Ananda Hanif. Mumtaz. Tadi si Mirza menjawab bahwasanya hal-hal yang wajib dijauhi seorang penuntut ilmu ialah yang pertama hasad. Yang kedua apa? Berfatwa tanpa ilmu. Kenapa enggak boleh berfatwa tanpa ilmu? Kenapa tidak boleh berfatwa tanpa ilmu? Baik, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Perhatikan ya anak-anak ustaz, bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Perhatikan ayat tersebut. Bisa antum perhatikan buku antum ini ayatnya? Antum baca artinya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia. Oh, maaf, bukan yang ini. Berfatwa tanpa ilmu, ini dia. Perhatikan ayatnya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap nama Allah tidak akan beruntung. Jadi anak-anak ustaz, hindarilah berfatwa tanpa ilmu. Baik. Pertanyaan ketiga jatuh kepada Ananda. Pertanyaan ketiga, siapa yang siap menjawab? Siapa? Thayyib. Pertanyaan ketiga, Ananda Wildan Ukasa. Mawjud? Wildan Ukasha. Kaifa haluk? Aina taskunu anta? Antum tinggal di mana, Wildan Ukasha? Aina taskun? Di mana antum tinggal? Padang Bulan. Di mana itu Padang Bulan? Dekat Simpang Pos. Ya, Jalan Luku. Oh, Pasar 7, dekat pajak. Mumtaz. Tinggal di masjid antum? Tinggal di masjid? Ini antum lagi di masjid ini? Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Rumah antum dekat masjid? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ketiga. Tadi sudah dijawab sama kawan-kawan antum mengenai hal yang wajib dijauhi seorang penuntut ilmu. Yang pertama itu hasad, yang kedua berfatwa tanpa ilmu, apa yang ketiga? Sombong. Kenapa dengan sombong? Apa bahayanya sombong? Apa bahayanya sombong ya Ananda Wildan Ukasha? Baik ya anak-anak ustaz, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai al-kibr atau sombong. Perhatikan kibr, sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibr, sombong, walaupun sebarak biji dzarrah. Apa sih kesombongan tersebut? Kau tidak masuk surga orang yang sombong. Perhatikan kesombongan, kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Menolak kebenaran
merendahkan manusia. Contoh datang pada antum yang hak bahwasanya merayakan Maulid Nabi itu tidak ada dicontohkan Rasulullah. Antum tolak kebenaran tersebut. Ini namanya sombong. Seperti itu ya Ustaz. Datang pada antum bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Antum sholat subuh 3 rakaat. Ini namanya antum menolak kebenaran. Taib. Barakallahu fikum ya abnai tullab. Al-an yang keempat. Apa yang keempat? Siapa yang bisa baca? Yang keempat yaitu fanatik kepada mazhab dan pendapat. Fanatik kepada mazhab dan pendapat. Taib ya anak ustaz. Penuntut ilmu wajib menghindari sikap berkelompok dan bergolong-golongan di mana ia mengikat loyalitas kecintaan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu. Karena ya anak ustaz, bisa jadi hal tersebut menyimpang dari manhaj salaf. Karena ya anak ustaz, manhaj salaf maksudnya ialah orang-orang terdahulu dalam memegang agama kita ini, Rasulullah dan para sahabatnya tidak bergolong-golong, tetapi mereka hanya satu dalam ketaatan, yaitu Al-Quran was Sunnah bifahmi salafis salih, dengan pemahaman para pendahulu kita dalam agama ini, yaitu tentunya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dihindarilah bergolong-golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qabl." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kamu orang-orang yang muslim sejak dahulu. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin, bahkan dari kalangan penuntut ilmu dan ulamanya, mereka fanatik dan taklid kepada mazhab tertentu. Taklid ini dia pengikut buta. Meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Perhatikan ya anak ustaz. Perhatikan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Selama dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, hada khair. Baik kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali maupun yang lainnya. Padahal para imam mazhab tersebut melarang kaum muslimin taklid kepada mereka, dan mereka sepakat untuk menegakkan bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhab atau pendapat mereka. Perhatikan, apabila hadis sahih, maka itulah mazhab atau pendapat mereka para empat imam tersebut, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Jadi mereka juga ya anak-anak ustaz melarang kita untuk berkelompok-kelompok. Yang mereka anjurkan ialah kita mengikuti hadis-hadis yang sahih. Tayyib. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, mereka para imam mazhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka jika bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyuruh para muridnya untuk mengambil dan mengamalkan setiap hadis yang sahih sekalipun beliau tidak meriwayatkannya atau bahkan pendapatnya bertentangan dengan hadis tersebut. Baik, ana Ustaz. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan atau katakan,
kemudian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Taib. Jadi anak-anak Ustaz, yang wajib bagi seorang muslim dan penuntut ilmu khususnya adalah apa? Mengambil perkataan dari orang yang ucapannya sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta ucapan tersebut serta ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Ustaz, seorang penuntut ilmu wajib mengambil perkataan dari orang yang ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Tolong suaranya dimatikan dulu, Nak. Suara antum tolong dimatikan. Tayyib, agar tidak mengganggu kawan yang lain. Yang kelima, perhatikan. Yang kelima, merasa alim atau mampu sebelum layak. Merasa alim, hati-hati anak-anak Ustaz. Seorang penuntut ilmu yang merasa alim, yang merasa dirinya itu lebih baik daripada yang lain, ini juga salah satu yang wajib ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu. Inilah yang kelima, yaitu merasa alim atau mampu sebelum layak. Perhatikan. Di antara yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu ialah merasa dirinya mampu sebelum layak untuk berlagak sok alim. Perhatikan, jangan berlagak sok alim, jangan merasa diri lebih pintar, merasa dirinya menguasai ilmu syar'i lalu berani ceramah. Hati-hati anak-anak Ustaz, hati-hati. Mengajar, berdakwah, tabligh dan yang lainnya. Jadi anak-anak Ustaz, ini semua harus dihindari dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, apabila ia melakukan tersebut berarti ia menunjukkan kepada beberapa hal. Perhatikan, kalau kita merasa sudah alim, sok pintar, perhatikan hal-hal di bawah ini. Merasa takjub terhadap dirinya sendiri karena ia merasa mampu, maka ia akan memandang bahwa dirinya termasuk salah satu di antara ulama. Hati-hati, jangan merasa sok alim. Jika kita merasa diri kita paling pintar, maka perhatikan hal-hal di bawah ini. Kita merasa takjub terhadap diri sendiri karena ia merasa mampu, maka ia akan memandang bahwa dirinya termasuk salah satu di antara ulama. Jadi anak-anak Ustaz, hindarilah hal yang kelima yang dituliskan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Az-Zawas hafizahullah ta'ala, agar kita sebagai penuntut ilmu tidak terjerumus ke dalamnya. Taib. Yang kedua, sesungguhnya hal itu menunjukkan kekurangan pada dirinya sendiri, kekurangan pemahaman, kekurangan pengetahuan dirinya. Yang ketiga, sesungguhnya apabila seseorang, apalagi dia penuntut ilmu, terkhusus pada penuntut ilmu, merasa sok alim, sok tahu, pasti ia akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berhati-hati.
berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yang keempat yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu agar dia tidak merasa sok alim, yaitu sesungguhnya seseorang yang merasa dirinya alim, sudah merasa berilmu, pada umumnya tidak mau menerima kebenaran karena dengan kebodohannya. Perhatikan, jika orang yang merasa sok alim, maka akan sulit baginya menerima kebenaran dari seseorang. Wal'iyadu billah. Baik, barakallahu fikum ya anak ustaz. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan pekan depan. Perhatikan, hal penting harus antum ketahui. Seorang yang tidak berilmu tidak boleh berdakwah, karena dakwah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang berilmu, dan dakwah hukumnya fardu kifayah. Perhatikan. Ini antum perhatikan catatan yang hitam ini. Seorang yang tidak berilmu tidak boleh berdakwah, karena dakwah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berilmu, dan dakwah hukumnya fardu kifayah. Taib. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, tafadhalu. Jika tidak ada, nakhtafi bihada wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz minta maaf atas segala kekeliruan, kesalahfahaman, dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.